Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Secret Garden of Umi. Nah, teman-teman, di hadapan kita ini ada aglonema pink beauty. Udah beranak pinak, cuma tidak terawat loh, teman-teman. Medianya sudah padat, sudah tidak steril dan kotor. Ini nanti bakalan kita panen anakannya dan kita potong-potong menggunakan pisau khusus yang baru ya aku gunakan. Dan ini tuh nanti bakalan kita review juga pisaunya. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Nah, teman-teman, ini tuh kondisinya memang sudah tidak terawat dan benar-benar aku nggak tahu kenapa bisa melalaikan aglonema ini. Padahal aslinya cantik banget, udah sampai rumpunan seperti ini ya. Aku menggunakan sarung tangan, takutnya nanti ketemu sesuatu yang tidak diinginkan ya. Nah, teman-teman, ini kita bongkar ya. Kita lihat kondisinya seperti apa ya. Dan tada! Aduh, kan bener ada cacing lagi tuh nempel dia di koko bloknya tuh cacingnya, ya Allah. Nah, kan bener kalau memang aglonema kita itu kita tidak rawat ya, medianya apalagi tidak kita perhatikan, sebagus apapun bakalan terkontaminasi juga dengan hama-hama dan makhluk-makhluk yang dari luar ya. Ini baru cacing loh, kata teman aku itu bahkan dia ketemu ini keong-keongan seperti itu ya. Nah, dan ada apa tuh namanya yang ular ya, ular ini kayak belatung yang penggerak akar itu juga bisa jadi. Ini tuh udah padat banget ya, tuh padat banget, aku susah untuk ngorek-ngoreknya, bener-bener udah padat banget tuh. Nah, kondisinya ini contoh kalau kita tidak merawatnya ya. Sebagus apapun medianya ya tetap aja kalau tidak dirawat ya. Dan ini juga akarnya kayaknya tuh udah benar-benar udah penuh banget ya. Karena memang ini nggak diperhatikan gitu ya, nggak di-repotting gitu. Nggak digemburkan ya, beginilah kondisinya ya. Ya, teman-teman ya, mohon maaf ya Pink Beauty, mohon maaf banget. Ini kadang-kadang ya begitu ya kalau tidak dirak. Nah, ini pisau yang baru ya Umi minta tolong ke pengrajin tradisional membuatkan pisau ya khusus untuk aglonema ya. Ini tuh mata pisau dan ada juga bagian yang tumpulnya ya. Mata pisaunya tuh bagian yang lengkung ya, tuh bagian yang lengkung itu mata pisaunya. Dan itu tipis banget ya, tipis banget itu. Dan bagian ininya juga enak ya, handle-nya juga enak banget ya, tuh enak banget megangnya itu idealnya seperti megang pulpen ya teman-teman, megang pensil seperti ini idealnya biar aman ya dan biar nyaman juga kita motong-motongnya. Nah, sekarang kita coba ketajamannya ke aglonema ini ya. Ini aku korek-korek dulu dan dengan pisau bagian tumpulnya ya. Nah, kita pastikan di mana letak kita memotong dan kita menggunakan pisaunya ini dulu sebentar. Sebelum kita potong-potong, kita siapkan dulu larutan rendam-rendamnya. Aku menggunakan Verliquid ya. Ini bagus banget buat nutrisi awal ya, buat tanaman tentunya. Dan juga teman-teman ya, fungsi dari merendam ini juga biar nggak kering itu akar-akarnya saat kita melakukan hal-hal yang lain ya sebelum ditanam akar tersebut. Nah, sekarang ayo kita mulai untuk memotongnya. Aku potong di sini saja ya, tuh udah bawa akar beberapa, sini saya potong ya. Nah, tuh tajam banget loh teman-teman, tuh zat. Oh, tajam banget teman-teman, dan dia juga tipis banget ya, tidak ada yang rusak ya. Oh, ada satu akar yang rusak, no problem ya, nggak apa-apa. Nah, tuh ya, tajam banget loh teman-teman. Aku kalau ketajaman lebih suka ini deh, serius,
untuk ketajaman dan handle pemegangannya aku lebih suka ini, lebih enak aja dipegang. Dan ininya juga ya, bentuk pisaunya ya, karena dia melengkung jadi kayak mencengkram gitu sebelum dipotong. Nah ini kita korek-korek dulu. Nah tuh udah ada mata tunasnya, si anak udah punya mata tunas loh, tuh anakannya udah mau pecah, jadi kita harus potong di atas mata tunas. Nah tuh ya, nah itu kelebihannya kalau menggunakan pisau yang ada cekungannya gitu loh, lengkungannya. Nah langsung dicengkram. Nah ini dia ya hasil potongannya. Sekarang kita rendam dulu. Berikutnya ini kondisinya seperti ini ya. Nah tuh ada mata tunas juga, jadi aku mau potong di atas mata tunas. Nggak apa-apa ya, bawa akar sedikit aja, nggak apa-apa ya, yang penting dia sehat. Nah kalau misalnya dia sakit baru tuh ribet urusannya. Dan alhamdulillah ini ya pohon sangat berbakti ya, walaupun tidak diurus sama uminya tetap aja dia berbakti, alhamdulillah. Nah ini tuh pisaunya tuh bisa misalnya ada yang bagian yang belum kepotong, nah tuh dia enak gitu motongnya karena dia ada bagian lengkungnya itu. Nah kita rendam dulu ya. Berikutnya kita lihat dulu ya kondisinya. Nah tuh ya, kita lihat dulu kondisi berikutnya ini bagaimana, dimana kita akan memotongnya. Nah kita potong di sini ya, nggak kelihatan ya, kita potong di sini ya, di atas mata tunas, karena dia juga sudah mempunyai mata tunas yang aktif. Kita potong. Duh enak banget dipakai pisau ini, beneran deh ya, ini review jujur loh, enak banget memakai pisau ini loh teman-teman tuh. Karena kalau misalnya ada yang nyangkut tuh enak banget nyari sangkutannya gitu, karena ada cekungan ya, lengkungan dari mata pisaunya itu. Nah ini memang udah banyak banget nih akarnya nih kayaknya. Nah tuh kan udah panjang banget akarnya dan bersih ya, sehat, tidak ada masalah. Kita rendam lagi di larutan fair liquidnya ya. Nah kan kalau misalnya kita nggak ada rendam-rendam kayak gini loh teman-teman, kita melakukan hal yang lain sebelum kita menanamnya, nanti takutnya tuh akarnya kering dan dehidrasi. Itu juga fungsi untuk rendam-rendam ya di samping ini. Nah teman-teman ada juga yang menanyakan ini tuh yang di pelepah-pelepah daun ya, kadang-kadang hijau, kadang-kadang kuning, kadang-kadang hitam. Kalau selagi bisa dilap ya, dibersihkan, itu tuh gak apa-apa ya, itu tuh lumut sebenarnya, tidak masalah. Nah ini teman-teman, akarnya ini tuh udah benar-benar rapat, padat banget ya. Ini bakalan aku pruning ya, udah crowded banget ini akarnya. Kenapa kita perlu mempruning akar-akar seperti ini? Karena akar-akar ini juga nanti tidak akan efektif loh teman-teman saat kita masukkan media ya. Dan media tidak mengikat akar-akar ini, udah susah gitu masuknya media ya. Dan kalau memang sudah seperti itu ujung-ujungnya lonyot gitu loh teman-teman. Jadi perlu ya untuk mempruning akar-akar ini ya. Dan salah satunya ya tujuannya biar dia produktif gitu ya. Lagian kita juga udah aku cuci ya biar memperjelas kondisinya ya. Mana yang tua itu di pruning, dipotong-potong saja ya. Dan yang udah bercabang-cabang banyak itu juga dipotong aja. Nah ini dia. Sekarang kita rendam lagi di larutan fair liquid ya. Tuh muat nggak ya? Muat lah ya. Bismillah, muat. Oke, sudah direndam. Sambil menunggu ini sekitar 30 menit, kita mau ngerjain ini loh kondisi dari moonlight saya. Ini babyan yang sudah amburadul juga kondisinya ya, kayaknya ada masalah ya, nasibnya tuh parah banget. Ini kena lonyot, udah kepotong. Terus yang ini jatuh ya, ditabrak kucing, tapi daun barunya tuh kayaknya gede ya.
kelihatannya. Kita bongkar, kita lihat kondisinya. Ini medianya bagus dan sebenarnya terawat, cuma kondisinya aja agak ngenes ya. Kena lonyot lah, ditabrak kucing lah, nah segala macam. Dan ternyata bener ada yang lonyot ya. Akar-akarnya ada yang lonyot ini. Ternyata makanya dia kurang ini ya, kurang sehat. Makanya banyak yang lonyot. Kita cuci dulu. Nah, ini setelah dicuci, kita buang akar-akar lonyotnya ya, biar tidak menjadi wabah dia di sini ya. Menjadi masalah buat akar-akar yang bagus. Sebenarnya itu bagus pertumbuhannya tuh. Cuma nasib dia nggak tahu kenapa ini ya. Kenapa coba ya? Tuh. Banyak akarnya yang lonyot seperti ini. Kita harus buang ya akar-akar ini dan benar-benar harus dibersihkan ya dari yang lonyot-lonyot. Nanti takutnya kalau misal dibiarkan itu bisa menular ke akar-akar yang bagus juga ya. Setelah bersih, kita rendam di larutan Fair Liquid kira-kira 30 menit. Nah, setelah 30 menit, ini dulu kita kerjakan ya, karena ini dia tidak masalah, tinggal ditanam saja ya. Nah, ini aku menggunakan media yang lama, karena medianya masih bagus ya, tidak ada terlihat ada hama, cacing, kutu-kutu lompat dan semuanya. Jadi langsung kita tanam aja menggunakan media yang lama ya teman-teman. Sebenarnya ini terahnya bagus banget loh ini. Aku nggak tahu kenapa dia rewel banget yang ini ya. Dan nasibnya juga apes banget sampai ditabrak sama kucing kayak gitu ya. Semoga kamu setelah ini lebih berbakti dan tumbuh subur ya. Dan insya Allah kamu tidak akan dicuekin lagi. Nah teman-teman, ini dia yang anakan-anakannya si Malang Pink Beauty ya. Kita lap dulu bekas potongannya untuk kita beri salep kambium ya, sebagai salep penutup lukanya. Nah seperti biasa ya, ini kita oles seperti ini lalu diratakan menggunakan bagian pisau yang tumpul. Jujur ya, aku kalau desainnya dan handle-nya ini aku lebih suka pisau yang ini ya, daripada pisau yang harga 750.000. Dan ini juga ya, kita lupa dioles juga ya dengan penutup luka. Kemarin ada yang komen ya, buat ibu-ibu, bapak-bapak yang berasa agak lama ya kering olesan penutup luka ini. Pertama, gunakan yang tipis aja. Yang kedua, nggak perlu sampai benar-benar kering ibu bapak ya, takutnya nanti kan sambil menunggu kering malah akarnya juga ikutan kering ya, jadi dehidrasi dianya ya, sampai nempel aja gitu ya bapak ibu yang terhormat. Soalnya kemarin ada beberapa orang yang komen katanya tuh kok lama banget ini salep penutup lukanya kering ya. Nah ini indukannya juga ya, tadi bekas potongan anak-anaknya juga kita lap dulu, bersihkan dan keringkan sejenak ya hasil potongannya, dan baru kita oles dengan salep penutup luka. Nah teman-teman, kenapa kita harus menggunakan pisau yang tipis dan tajam? Jadi saat kita memotong aglo itu, kalau dia tipis dan tajam, otomatis jaringan yang rusak hanya pada bagian yang luka itu aja gitu, jadi dia halus. Dan aku akan kasih tahu kelemahan dari pisau ini ya teman-teman. Ini sengaja setelah aku gunakan tadi sekitar 30 menit apa 40 menit ya. Itu aku biarkan tidak aku cuci ya. Setelah kita potong-potong, aku biarin aja gitu di atas tanah-tanah ini ya, di atas media, dan ternyata dia sudah bereaksi ya. Namanya logam menggunakan bahan dasar besi pasti bereaksi dengan asam atau larutan elektrolit lainnya, dan dia udah ada bercak-bercak seperti ini. Beda ya dengan bahan stainless steel. Kalau bahan stainless steel permukaannya ini dilindungi oleh bagian permukaan pisaunya ya, atau logamnya ini dilindungi oleh anti karat teman-teman ya, jadi dia lebih awet terhadap reaksi-reaksi kimia. Itulah salah satu yang menyebabkan pisau ini mahal.
Nah, teman-teman, karena baja HSS ini mudah bereaksi dengan larutan asam, sedangkan kita menggunakan larutan asam tentunya seperti Fair Liquid dan pupuk-pupuk yang lain ya. Dan bisa diantisipasi ya supaya bersih lagi dari bercak-bercaknya itu menggunakan amplas ukuran halus. Kalau aku menggunakan ukuran 1000 sampai 1500. Nah, teman-teman, itulah konsekuensinya ya kalau menggunakan pisau dengan bahan baja HSS ini. Dan memang begitu teman-teman, sama dengan pisau-pisau pada umumnya ya, karena bukan stainless steel yang ada lapisan anti karatnya teman-teman. Tapi walaupun begini tidak mengurangi ketajamannya ya teman-teman. Dan apabila teman-teman melakukan perawatan dengan baik, misalnya ya, setelah digunakan langsung dicelupkan ke air biasa ya, air normal, dan langsung dilap kembali, insya Allah bisa menghindari terjadi bercak-bercak ini ya teman-teman. Nah, itulah dia sekilas tentang review pisau ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Silakan komen. Kita kembali ke tanaman. Sekarang kita tanam dulu ya indukan dari Pink Beauty ini. Ternyata ada bunga. Kita potek dulu ya teman-teman. Cara poteknya itu ditarik seperti ini dan dipegang pangkalnya, dan dia akan tertarik dari pangkalnya. Nah, ini salah satu cara ya buat teman-teman yang pernah bilang kenapa kalau misalnya menggunting bunga selalu lonyot hasil guntingannya. Nah, menurut beberapa sumber dan beberapa master ya, beberapa suhu mengatakan bahwa cara memotek bunga yang baik itu dipotek langsung ke pangkalnya dengan cara ditarik seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita tanam lagi ya menggunakan media fermentan yang baru ya. Dan potnya ini udah aku kurangi ya, udah aku pindahkan ke pot yang lebih kecil. Tadinya tuh pot 21, sekarang aku turunin menjadi pot 18 saja karena dia udah single dan akarnya sudah di pruning. Selanjutnya kita akan tanam baby-babynya ini, anakan sampingnya ya, satu persatu ada 4. Nah teman-teman, ada yang mau nggak ini? Ada yang mau nggak baby-baby bala-bala ini ya? Apakah masih ada yang mau dengan Aglonema Pink Beauty ya, karena sudah murah banget di pasaran ya. Harga dewasa sudah 170-an sampai 200.000 ya. Nah, ini baby-babynya nanti aku pilihin yang paling bagus. Kalau mau aku jadiin hadiah giveaway nih. Kalau mau, kalau nggak mau ya udah nggak usah. Nah, kalau mau ya silakan teman-teman ketik di kolom komentar ya tentang review menurut teman-teman pisau yang tadi ya, pisau yang bukan pisau master ya, pisau yang dari baja HSS itu kan harganya 175.000. Coba komen di bawah apakah worth it harga seperti itu. Dan yang kedua komen mau gitu, aku mau pokoknya intinya komen aku mau Aglonema Pink Beauty. Nah gitu, terserah bahasanya seperti apa, tapi intinya mengatakan mau Aglonema Pink Beauty. Nah, bagi teman-teman yang beruntung nanti aku pilih ya, aku pilih yang menarik ya. Dan reviewnya harus jujur loh teman-teman ya. Aku tidak mau reviewnya dibuat-buat atau dibaik-baikkan gitu ya. Benar-benar reviewnya jujur bagaimana menurut teman-teman ya. Nanti aku akan pilih dan akan hadiahkan ya buat yang mau saja ya, buat yang mau saja hadiah kan nanti satu pohon ya baby bala-balanya Pink Beauty ini. Aku pilih yang paling bagus. Yang paling bagus kayaknya yang banyak daunnya itu deh ya. Nah gitu teman-teman ya. Ayo buat teman-teman supaya meramaikan juga ya apa ini video ini ya, karena kemarin baru berapa ya, baru 2 kali kita mengadakan giveaway ya. Nah ini giveaway kecil-kecilan dulu ya, pemanasan dulu sebelum nanti kita pikirkan lagi giveaway berikutnya. Nah setelah ditanam jangan lupa disiram kucur ya sampai jenuh ya teman-teman. Ini bagusnya pakai keran ya, keran yang ada showernya itu loh. Nah
ini cuma nggak nyampe ke sini ya. Doakan supaya saya bisa secepatnya membuat instalasi air ke sini, oke? Dan setelah disiram, kucur sampai jenuh, benar-benar jenuh, jangan lupa disiram dengan larutan Verliquid kita tadi ya, teman-teman ya. Biar dia tambah subur dan juga tidak stres ya, karena larutan Verliquid ini juga anti stres. Nah, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, bye bye.